Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliani, guru matematika SMA Negeri 2 Dompu. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Mari saksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi menjelang siang ya. Sediakan dulu tulisnya. Keluarin dulu. Yang tidak kepentingan simpan di bawah. Oke, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di sini yang memimpin doa ketua kelas, silakan bangun ketua kelas. Sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Amin amin. Terima kasih buat yoga. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran siswa ya. Kayaknya ini kurang nih. Banyak yang kurang nih. Coba Ibu absen. Berapa yang alpine? Coba Ibu absen ya. Agus, Hadir. Anggun, Hadir. Askia, Hadir. Esa, Hadir. Irul, Hadir. Nafira, Hadir. Safina. Hadir. Ibu sekarang coba Ibu tanya. Kalian masih ingat materi yang setelah kita pelajari sebelumnya? Yang minggu lalu kita pelajari? Itu materi tentang konsep matriks. Ada yang bisa menjelaskan atau menguraikan apa yang disebut dengan matriks? Siapa? Oh ya, Anggun. Coba berdiri Anggun. Matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk segi panjang yang terdiri atas kolom dan baris. Matriks. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuannya bagaimana cara kalian menentukan penjumlahan pada matriks dengan konsep matriks dan ordo tadi. Jadi ada kaitannya sama penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Begitu juga untuk menentukan, siswa dapat menentukan sifat-sifat matriks, sifat-sifat penjumlahan matriks. Apa sifat-sifatnya? Apakah nanti berlaku sifat komutatif, asosiatif, identitas, atau lawan? Itu nanti kita bahas di sini. Nah, metode yang Ibu pakai di sini metode diskusi, tanya jawab, sama presentasi. Oke, kita perhatikan dulu materi di depan. Ini tentang matriks. Materi pokok kita adalah operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Jadi ada kaitannya sama kemarin ya. Ada kaitannya sama konsep matriks sama ordo. Ya, ini yang kalian sebut tadi. Ini yang kalian sebut tadi. Apa tuh matriks? Apa tuh matriks? Yang sudah disebut sama si Anggun tadi. Ini dia. Nah, ini bentuk umumnya rumus matriks. Ada baris, ada kolom. Jadi tergantung dari ordonya. Lanjut, ini masih konsep materi. Nah, ini matriks A dan matriks B dikatakan sama jika dan hanya jika ordo matriks A dan ordo matriks B sama. Nah, ini juga elemen-elemennya seletak mempunyai nilai yang sama, AIJ sama dengan BIJ, di mana semua nilai I dan J. Nah, ini jika ada sebuah contoh nih. Jika sebelum kita masuki ke penjumlahan matriks nih, jika matriks P-nya berapa ini? 2 elemen, sebutkan elemen-elemennya. 2, min 2. Nah, pertanyaannya apa? Ordo matriks P berapa? Berapa ordonya ini? Berapa baris, berapa kolom? 2 baris, 3 kolom. Apa elemen-elemen dari baris kedua? Nah,
Ini pertanyaannya elemen-elemen dari baris kedua. Ini elemen-elemennya. 7, 3, 9. Itu elemen-elemen dari baris kedua. Itu konsep matriks. Sekarang kita lanjut ke penjumlahan matriks. Ini penjumlahan matriks yang sudah kalian, yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ini syaratnya jika A dan B dua matriks berodot sama, jadi matriks A dan matriks B jika berodot sama, tuh dapat ditulis dengan A tambah B adalah sebuah matriks baru yang diperoleh dengan cara menjumlahkan. Jadi kita menjumlahkan dua buah matriks tadi. Menjumlahkan setiap elemen yang di dalam kolom tadi, elemen dari matriks A dengan elemen-elemen B yang seletak atau sesuaian, ya, atau yang bersesuai. Jangan menjumlahkan yang tidak seletak. Jadi harus seletak, ya, tidak bersesuaian. Elemen-elemen di dalamnya harus seletak atau sesuai. Misalnya ada contoh nih contoh. Ada 3 buah matriks. Matriks A, matriks B, matriks C. Pertanyaan ada sampai 4. Masuk semua sifat tadi. Tinggal kita buktikan. Pertanyaan Ibu sebelum dijawab. Apakah matriks A, matriks B sama ordonya? Sama. Matriks C apakah sama? Sama. Karena sama berarti kita bisa menyelesaikannya. Karena sama-sama ordonya. Nih A tambah B. Setelah dihitung nih, kita membagi berapa jumlahnya ini? 21. Berarti ada 1 orang yang masuk 6 orang. Berarti 55 ya. 55. Ini cewek semua nih. Fira, masuk sini. Bawa kursinya. Si Windy sama Ainun dia. Terus Taufik di yoga. Sekarang Ibu bagikan ke KPD. Baca dulu petunjuknya. Tulis dulu nama kelompok. Kelompok berapa? Oh, kelompok 2. Kan Ibu ada petunjuknya di situ. Silakan berdiskusi. Kelompok masing-masing. Ayo. Diskusi. Duduk melingkar enggak? Ayo, diskusi masing-masing. Ibu kasih waktu 20 menit. Cukup 20 menit? Cukup. Ya dulu soalnya. Cukup. Ayo, baca dulu aturannya. Tuh petunjuknya. Kerjakan sesuai kelompok ya. Kerjakan. Didiskusikan. Berlaku sifat komutatif. Ya, berarti udah kan. Kita lanjut pertanyaan ini. Apakah masih Apakah seperti yang dijelaskan Ibu tadi, ordonya harus sama. Ini sama. Nah, kalau sama berarti bisa terbukti. Nah, di sini ada kesulitan di sini. Ya. Mana? Enggak pahamnya mana? Baik, ayo. Oh, nomor B. Kenapa nomor B? Oh, penjumlahannya min kali plus gitu. Nah, ini bisa diselesaikan nggak nomor matriks R sama matriks T? R sama T bisa nggak? Nggak bisa. Kalau bisa kenapa? Kenapa nggak bisa? Karena ordonya tidak sama. Nah, itu aja. Udah semua? Udah, jawab dulu. Tinggal nomor berapa yang belum? Tinggal nomor C. Lanjut dulu. Tinggal sedikit tuh. Sudah bisa berarti. Maju. Udah. Ada kesulitan kelompok 1? Kesulitan apa enggak? Udah. Bisa diselesaikan? Bisa diselesaikan enggak materi? Oh iya, kelompok 2. Kenapa kelompok 2?
Nah, apa? Ini nggak usah ini. Ya. Jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya. Siapa ketua kelompoknya di sini? Dea. Nih, ada kesulitan? Ada. Alhamdulillah. Mana? Ini sudah paham? Sudah. Nah, ini yang mana yang belum? Yang mana yang belum? Ini datang. Ini matriks B ini diperoleh dari tabel B. Ya, tabel B ini dituliskan dalam bentuk matriks. Yoga berapa yang sakit Yoga? Yoga sakit 2. 2. Nih. Izinnya? Enggak ada. Nggak ada, tulis 0. Alfa atau tanpa keterangannya? 2. Udah pada selesai nih? Sudah. Ah, berarti udah siap mempresentasikan ya? Sudah. Sekarang kita urutkan aja ya. Oh, mau kelompok 3 dulu? Oh, kelompok 3 dulu. Kelompok 3 dulu yang mempresentasikan. Siapa presentasikan? Semuanya? Ayo, kelompok 3 presentasikan dulu yang sudah selesai. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Yang dimana sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami sebelum itu. Perkenalkan, nama saya Anggun Mantika Lestari. Saya Nafira Ramadhani. Saya Esther Fitri Tunisa. Saya Irul Limawan. Oke. Ya. Itulah nama-nama dari kelompok kami. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang masalah 3. Yang dimana soalnya yang pertama, sajikan masalah tersebut dalam bentuk tabel. Baik, kami akan menulis di papan tentang matriks dalam bentuk tabel. 022 422 sudah selesai. Baik, di sini kami sudah menuliskan antara tabel A dan tabel B. Teman-teman bisa lihat sendiri, yang dimana ada nama dan keterangan, sakit, izin, dan TP, yaitu tanpa keterangan atau alfa. Yang dimana nama ya ada Yoga, Arif, Dea, dan Desi. Yang dimana Yoga mengalami sakit 5 kali, izin 2 kali, dan tanpa keterangan tidak ada atau 0. Arif 2 kali sakit, izin 3, dan tanpa keterangan 1. Dea 4 sakit, izin tidak ada, dan tanpa keterangan 2. Sedangkan Desi yang terakhir 1 sakit, izin 2, dan tanpa keterangan 3. Sebaliknya di tabel B. Teman-teman bisa lihat sendiri yang seperti saya jelaskan yang di tabel A. Baik, mungkin cukup sekian. Apakah ada ingin bertanya? Ya. Oh, kelompok 4. Ya, perkenalkan. Perkenalkan saya Ya. dari 2 tersebut yang mana tabel kehadiran pada mata pelajaran dan mata pelajaran mesin. Baik, sebelumnya kami mohon maaf karena kami lupa menuliskan tentang yang dimana ketidakhadiran siswa pada mapel MTK dan bahasa Inggris. Jadi tabel A yaitu Mana yang matematika? Jadi mana tabel A adalah tidak kehadiran siswa pada mapel MTK atau matematika. Sedangkan yang tabel B yaitu ketidakhadiran siswa pada mapel bahasa Inggris. Oke. Gimana kelompok 3? Kelompok 4 gimana jawabannya? Udah jelas? Jelas. Yang lain ada lagi tanyakan? Nggak ada. Ya udah cukup. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok. Ya, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, apakah matriks A dan matriks B dikatakan sama? Jawabannya iya.
matriks A dan matriks B sama karena kedua matriks mempunyai ordo atau kolom dan baris yang sama. Bisa kalian lihat di depan. Ya itu jawaban yang nomor B dari kelompok 4. Apa tadi terbukti apa tidak? Terbukti, Bu. Ya, Karena hasil dari penjumlahannya itu sama. sama. Ya. Gimana teman-teman? Apa hasilnya penjumlahnya sama? Ini untuk matriks A tambah B hasilnya berapa itu? 0, 1. Terus untuk B tambah A-nya? Sama. Apakah sama hasil dari A tambah B dan B tambah A? Sama. Maka terbukti menghasilkan sifat komutatif. Untuk yang nomor C bisa dibuktikan apa enggak? Bisa, Bu. Nah, coba. Baik, kembali ke pertanyaannya. Apakah menghasilkan sifat komutatif? Jawabannya tidak. Karena hasil dari A min B tidak sama dengan hasil B min A. Maka bukan merupakan sifat komutatif. Kata kelompok 4, yang nomor C atau yang nomor 3 tidak bisa, bukan menghasilkan sifat komutatif karena hasilnya tidak sama atau tidak, ya beda tadi, bilangnya tidak sama atau tidak sesuai. Ini tidak sama hasilnya, yang A min B tidak sama dengan B min A. Apakah berlaku sifat komutatif? Tidak. Tidak. Jadi yang nomor C tidak berlaku komutatif karena hasilnya tidak sama. Maka yang hanya syarat mendapatkan sifat komutatif hanya A plus B dan B plus A. Tidak berlaku untuk A min B sama dengan B min A. Ada lagi? Sekarang Ibu bertanya, dari kelompok 1 sampai 4, apakah kalian semua sudah paham? Berarti matriks itu bisa diselesaikan apa enggak? Bisa. Dalam bentuk tabel, matriks itu bisa diselesaikan apa tidak? Seperti masalah yang kelompok 3 tadi. Kelompok 3, kelompok 2. Bisa. Terus bisa dibentuk dalam matriks tabelnya? Bisa dijumlahkan? Bisa. Oke. Ibu bisa dapat menyimpulkan bahwa penjumlahan pada matriks bisa diselesaikan jika ordonya sama atau seletak. Jadi kalau tidak sama berarti matriks itu tidak bisa diselesaikan. Jadi syaratnya penjumlahan pada matriks bisa dijumlahkan atau diselesaikan dengan syarat matriks A dan matriks B ordonya sama atau seletak. Terus dari masalah-masalah ini juga sifatnya bisa juga ditentukan sifatnya apabila matriks A tambah B hasilnya sama dengan matriks B tambah A. Jadi dapat ditentukan mana itu sifat asosiatif, mana itu sifat komutatif. Untuk yang ketiga, dari soal konseptual, dari soal kita kehidupan sehari-hari seperti masalah yang nomor 3 tadi, masalah kehadiran siswa absensi siswa, bisa kita selesaikan dalam bentuk operasi matriks. Bisa kita jumlahkan dalam bentuk operasi matriks. Ya? Oke, berarti untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Besok minggu depan kita akan lanjut ke pengurangan pada matriks sama perkalian pada matriks. Selanjutnya ya. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Sebelum kita akhiri, coba ditutup dulu ketuk kelasnya. Tutup pelajarannya. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sejenak. Semoga pelajaran yang dikasih oleh guru pada hari ini menjadi berkah dan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Amin. Marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Sudah selesai. Terima kasih kita ucapkan buat ketua kelas kita ya. Ya, Bu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dari saya. Terima kasih saya ucapkan teruntuk dosen pembimbing saya, Bapak Profesor Dwi Priyo Utomo MPD, untuk arahan dan bimbingannya. Dan terima kasih pula teruntuk pihak sekolah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.